yang telah memberinya kita dapat berkumpul dalam acara Zoom meeting pada kali ini. Sebelumnya saya Ineke Diasprastini dari 2020 yang akan memandu jalannya kegiatan micro teaching Praditya Karta 2. Sebelum aku memperkenalkan pemateri, aku mengecek di Praditya Karta 2 sendiri ada jargon nih. Cek dulu nih, bisa on cam semuanya dulu nih. Jargonnya kalau aku bilang Praditya Karta 2, jawabnya karena kamu nomor satunya. Ayo bisa yuk on cam ya semuanya, on mic. Nanti aku hitung sampai hitungan ketiga. Kalau aku bilang Praditya Karta 2, dijawab karena kamu nomor satunya. Praditya Karta 2. Karena kamu nomor satunya. Oke, sekali lagi. Praditya Karta 2, karena kamu karena kamu nomor satunya. Ya udah nggak apa-apa. Micro teaching pada kali ini akan mengusung tema mengenai menjadi mahasiswa yang berperan. Kita bahas mengenai apa itu mahasiswa, tipe-tipe mahasiswa, peran mahasiswa, serta apa sih pentingnya organisasi bagi mahasiswa itu sendiri. Pada kesempatan kali ini akan dibahas oleh pemateri-pemateri kita, yaitu Kak Rosyida Cahya dan Kak Ilham Fauzi. Tadi udah kenalan ya nama sama aku sama Ilham. Nah, terus next dong PPT-nya nggak lengkap nih kalau nggak memperkenalkan tim suksesnya acara micro teaching Praditya Karta hari ini. Nah, itu bisa. Nah, bentar. Balik dulu. Jadi sebelumnya ada yang tahu, mesti udah ada tahu sih, tapi mahasiswa itu apa sih? Siapa yang bisa jawab? Mahasiswa itu apa? Menurut kalian, apa sih bedanya mahasiswa sama siswa? Kenapa dinamainnya mahasiswa? Kenapa nggak jadi siswa aja atau lebih dari mahasiswa, lebih dari siswa yang besar? Apa itu paling besar? Mahasiswa. Gimana? Mahasiswa, karena kalau siswa biasanya yang sampai SMA. Oh, boleh. Ada yang lain? Ada? Udah, kalau nggak ada. Diklik bagian mahasiswanya coba. Operator, Mbak Operator. Bukan bagian kupu-kupu ya. Bagian mahasiswa. Nah, jadi menurut KBBI, mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Terus, menurut peraturan pemerintah RI nomor 30 tahun 1990, mahasiswa itu adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Selanjutnya, menurut Sarwono tahun 1978, mahasiswa itu adalah seseorang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia 18 tahun sampai 30 tahun.
kalau udah lebih dari 30 itu udah bukan mahasiswa ya. Terus habis itu, dan yang terakhir ini berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa itu adalah seseorang yang terdaftar secara resmi pada salah satu perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk mengikuti proses pendidikan, proses pembelajaran di salah satu universitas. Lanjut ya. Next. Nah, ini di sampingnya ini ada jenis-jenis mahasiswa. Yang pertama ada kupu-kupu. Kupu-kupu itu apa? Nah, jadi kupu-kupu itu adalah jadi kupu-kupu di sini itu bukan temennya Songkang di Nevertheless ya. Walaupun sama-sama suka pulang ke rumah, tapi bukan untuk nemenin Yonabi untuk lihat kupu-kupunya Park Jeon ya. Bukan. Jadi dari namanya udah ketahuan kupu-kupu adalah kuliah pulang. Nah, itu adalah mahasiswa yang sukanya kuliah pulang. Iya ya. Jadi benar belum Mbak, belum. Mas Kental. Jadi kegiatan si kupu-kupu itu adalah monoton, tapi pasti. Jadi kupu-kupu itu kuliah seperti biasa, terus langsung pulang ke rumah atau ke kosan, atau saat pas kuliah itu udah selesai. Nah, mahasiswa tipe ini biasanya bukan seluruhnya, itu menjaga jarak dengan kegiatan dan keadaan lingkungan di kampus. Tapi jangan dikira mahasiswa kupu-kupu itu nggak punya kesibukan. Dia itu punya kesibukan tapi di rumah. Nah, bahasa lainnya kupu-kupu atau bahasa positifnya anak kupu-kupu itu adalah anak yang sayang rumah, atau bisa juga disebut sebagai anak yang suka membantu orang tua. Nah, mahasiswa tipe kupu-kupu ini punya efek samping, yaitu menghambat perkembangan diri karena jarang banget bersosialisasi dan ikut kegiatan di kampus gitu. Terus next selanjutnya ada kura-kura. Kura-kura ini lawannya kupu-kupu ya. Jadi kalau kupu-kupu sukanya di rumah, anak rumahan, kura-kura ini biasanya jarang di rumah karena selalu rapat. Nah, mahasiswa kura-kura adalah tipe mahasiswa aktivis yang sering pasang paid promote biasanya. WA grupnya juga biasa lebih rame daripada personal chat. Jadi kalau ngechat dia tuh biasanya jawabnya lama banget karena alasannya maaf ya, chatnya ketimbun, chatnya ketenggelam gitu. Terus kalau masang story itu biasanya sampai titik-titik gitu, isinya event semua. Terus tiada hari tanpa rapat, mulai dari rapat kerja, rapat organisasi, rapat besar, laporan-laporan gitulah pokoknya. Bahkan kadang jam kosong pun dipakai untuk mengadakan rapat juga. Serem ya ternyata. Terus next. Lanjut. Ada kunang-kunang atau kuliah nangkring. Nah, mahasiswa kunang-kunang ini adalah tipe mahasiswa yang kegiatan sehari-harinya adalah kuliah nangkring atau kuliah nongkrong. Nah, kalau jam perkuliahan udah selesai, biasanya mahasiswa tipe ini tuh langsung cus pergi ke Cimindi, Gor Kelebengan, Penyetan Buit, Bento Cafe, untuk nongkrong bareng sama teman-temannya. Aktivitas mahasiswa kunang-kunang itu juga berbeda, tergantung sama tanggalan. Jadi kalau di awal bulan, itu biasanya mahasiswa kunang-kunang ini belinya paket komplit ya, paket komplit kopi, terus ada cemilannya, terus ada gorengannya, terus ada mie gorengnya, ada makannya gitu. Nanti kalau udah pertengahan bulan, sekedar beli kopi atau sambal doang gitu ya. Terus habis itu sambil ngerjain tugas atau sambil ngobrol-ngobrol bareng teman gitu. Nah, biasanya kalau ada pertengahan bulan nih minta esnya dibanyain biar kembung gitu. Nah, nanti kalau ada akhir bulan, kegiatannya mereka berubah menjadi dari beli kopi jadi nemenin temennya beli kopi, atau numpang wifi-an karena paketan
paketannya habis. Terus kalau masih punya uang ya, ternyata masih ada sepeser uang yang ditemukan tiba-tiba itu bisa beli es teh. Terus tapi es tehnya tuh yang bisa di-refill gitu loh. Jadi beli es teh sekali, refillnya berulang kali gitu. Nah, tipe mahasiswa ini bisa dibilang tipe mahasiswa yang paling santai dan cocok untuk dijadikan food review. Karena dia tuh tahu tempat-tempat nongkrong yang enak. Pokoknya kalau tanya tempat nongkrong enak dan murah di mana nih kayak gitu, mesti jawabannya udah ini daerah mana dulu, daerah mana kayak gitu. Cepet jawabnya. Nah, lanjut. Next, ada temannya Kunang yaitu adalah kuman-kuman. Jadi kuman-kuman itu pengertiannya hampir mirip sama kuman-kuman. Kuman-kuman ini mirip sama si kunang-kunang. Jadi mahasiswa ini adalah jenis mahasiswa yang kerjaannya main setelah jam perkuliahan selesai. Tapi untuk sementara waktu mahasiswa ini tidak bisa menerima gelarnya karena lagi PPKM. Jadi nggak boleh main ya. Atau jangan-jangan malah mainin hati orang. Waduh, jangan ya. Nah, biasanya mahasiswa kuman ini sering buat Google Map minder. Karena dia tuh jauh lebih paham jalan-jalan yang ada di daerahnya daripada Google Map. Bahkan jalan blusuk-blusuk, jalan tikus, jalan yang tidak terdeteksi sama Google Map tuh dia bisa tahu gitu. Nah, terus next ada kuda-kuda. Kuda-kuda adalah mahasiswa yang kuliah dagang. Nah, jadi mahasiswa ini adalah mahasiswa yang sukanya kerja lembur bagai kuda ya. Sesuai dengan namanya si kuda. Nah, mahasiswa ini adalah calon investor dengan story WA yang saingan sama mahasiswa kura-kura. Tapi kalau mahasiswa kura-kura kan tentang event. Nah, kalau mahasiswa kuda itu biasanya isinya barang dagang aja gitu. Mulai dari perlengkapan pribadi sampai kebutuhan rumah tangga lengkap pokoknya. Nah, biasanya kalau dia gabung event, mahasiswa ini langsung terpilih menjadi kandidat utamanya si sponsorship atau danus. Nah, mahasiswa tipe kuda adalah tipe mahasiswa yang kegiatannya setelah perkuliahan adalah dagang atau berjualan untuk menambah uang demi menabung uang jajan atau menabung untuk nikah. Wah, terencana sekali ternyata si mahasiswa kuda ini. Dari mahasiswa kuda, kita bisa belajar bagaimana cara merencanakan dan menjalankan bisnis. Jadi sudah mulai bisnis sejak dini. Nah, selanjutnya, sekarang kita kuliah daring. Oh, benar. Sekarang kita juga kuda. Lanjut adalah mahasiswa kutu kupret. Wah, namanya tugas kuliah presentasi. Jadi tipe mahasiswa ini dibilang mahasiswa yang rajin dan bisa juga dibilang jenius. Biasanya mahasiswa tipe ini selalu jadi korban saat ada tugas kelompok. Karena dia rajin, jadi dia yang selalu terkorbankan oleh tugas-tugas kelompok. Udah, kamu aja yang banyak, atau kamu yang buat PPT ya, ternyata buat materi juga. Terus habis itu kegiatan di luar jam kuliah adalah mengerjakan tugas kelompok. Waktu presentasi pun dia juga yang maju dan mempresentasikan hasil tugas. Karena cuma dia doang yang paham sama tugasnya atau apa. Jangan kaget kalau tipe mahasiswa ini punya IPK tertinggi, beban kelompok. Enggak, maksudnya kelompoknya yang jadi beban malah. Oke, itu tadi kan ada jenis-jenis mahasiswa. Kalau kalian mahasiswa jenis apa nih? Coba, kalau Jojo mahasiswa jenis apa, Jo? Aku mau yang kuda-kuda kuliah dagang biar bisa punya duit buat dagang sama Nawa. Enggak, Mbak, maksudnya buat nikah. Buat nikah. Tahu sama siapa? Belum tahu. Siapa tahu cintaku bertemu di Raditya Karta 2 kan?
banget tuh. Wah, terus siapa lagi? Kalau Sabian, Mau yang kira-kira mahasiswa. kunang-kunang aja, Mbak. Kuliah Wah. nangkring. Oh, suka nangkring kamu? Nangkring di mana? Nangkring di pohon. Oke, next ya. Survei yang telah dilakukan oleh tim khusus Praditya Karta 2, kita menemukan ada 3 alasan terbanyak kenapa harus kuliah. Yang pertama, nih ada dari bawah ya. Oh, dari atas juga boleh. Dari bawah bisa nggak? Bisa, asik. Yang pertama tuh adalah banyak pekerjaan yang mensyaratkan gelar sarjana. Benar banget ya. Sekarang tuh bahkan nggak cuma bahkan sekarang tuh tuntutannya udah S2, nggak cuma sarjana. Kalau misalkan kalian lulus SMA sama kalian lulus sarjana, pasti yang lebih diprioritaskan lulusan sarjana. Lanjut, Dinaidin. Pengalaman untuk mengembangkan diri dan mengembangkan potensi. Jadi dengan adanya dengan kita ikut kuliah itu kita bisa mengembangkan kemampuan diri kita, karena kan kita tuh nambah teman, nambah relasi, terus juga kita nambah materi, terus juga praktek gitu. Jadi jadi skill yang kita dapat itu bisa jauh lebih banyak dibandingkan kita tidak kuliah, seperti itu. Lanjut, dan yang terakhir adalah mendisiplinkan diri dan mengembangkan potensi. Mendisiplinkan diri dan mengembangkan potensi. Jadi dengan kita kuliah tuh kita bisa jadi lebih disiplin, karena kalau di SMA itu biasanya kan guru itu masih yang memperhatikan siswa, tapi kalau di kuliah tuh dosen benar-benar yang terus kamu sebebas kalian gitu. Yang penting konsekuensinya kalian tanggung sendiri gitu. Oke, lanjut next. Nah, ini ada Tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi Indonesia itu memiliki satu visi yang harus dicapai dan dilakukan oleh perguruan tinggi itu. Nah, namanya adalah Tridharma perguruan tinggi. Jadi semua perguruan tinggi harus melahirkan orang atau siswa atau peserta didik yang memiliki semangat juang yang tinggi, memiliki inovasi dan solusi. Tridharma perguruan tinggi adalah salah satu tanggung jawab yang harus ditopang penuh oleh seluruh mahasiswa. Boleh diklik bagian tengah. Nah, jadi tahun 2019, UNY menargetkan unggul di Asia dengan capaian nomor 75. Tahun 2019 merupakan sejarah bagi UNY karena merupakan puncak dari rencana strategis 2015 sampai 2019. Di mana tahun 2025 UNY ditargetkan menjadi perguruan tinggi papan atas yang unggul, kreatif, inovatif, bertakwa, mandiri, cendekia. Nah, UNY menekankan Tridharma perguruan tinggi dalam mencapai target, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, Tridharma perguruan tinggi merupakan salah satu tujuan pencapaian yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Yang pertama, boleh diklik yang pertama, dan pengajaran. Apa itu pendidikan dan pengajaran? Jadi pendidikan dan pengajaran adalah hal yang memiliki peran penting karena bersangkutan dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang dapat menciptakan peserta didik untuk unggul dan mampu bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selanjutnya, next. Next, ada penelitian dan pengembangan. Pengembangan menuntut mahasiswa untuk menjadi sosok yang cerdas, kritis, inovatif, dan kreatif dalam menjalankan perannya sebagai agent of change. Dengan melakukan penelitian, mahasiswa mampu mengembangkan ilmu dan teknologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan peradaban.
Next, selanjutnya. Dan yang ketiga ada pengabdian kepada masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, next. Next. Oke. Itu adalah fun fact dari Raditya Karta 2. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham. Kepada Mas Ilham, dipersilahkan. Duh, mah aku yang ngomong. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sebelumnya suara aku masuk ya? Masuk, Kak. Masuk. Oke, nggak usah perkenalan karena tadi udah dikenalin sama Mbak Roshida. Yang mau kita bahas yang pertama ada Presma dan Mapres. Itu apa sih sebenarnya? Kayak dibalik doang atau emang ada bedanya? Yuk, bisa diklik. Oke, kalau Presma itu Presiden Mahasiswa. Kalau Mapres itu mahasiswa berprestasi. Nah, ini mungkin bisa dibedakan berdasarkan tadi kayak jenis-jenis mahasiswanya. Tadi kan udah dijelasin ada kunang-kunang, kupu-kupu, kura-kura, kutu-kupret, apa itu. Nah, biasanya Presma itu diraih oleh mereka yang kupu-kupu, yang kuliah pulang. Nah, kenapa? Ya, salah. Yang mahasiswa berprestasi itu biasanya diraih oleh mereka yang kupu-kupu, karena mereka bakalan lebih fokus buat kuliah dan kayak bukan menghindari, tapi mereka kayak kurang antusias terhadap kegiatan-kegiatan di kampus sehingga mereka bisa lebih fokus buat belajar. Nah, itu presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa itu universitas. Nah, biasanya universitas itu dipimpin oleh presiden mahasiswa yang membawahi kementerian-kementerian. Tapi kalau di UNY itu kita nggak mengenal istilah presiden, itu ya tetap ketua dan wakil ketua di situ disebutnya. Ini akan berbeda kayak di UGM misal. Nah, kalau di UGM itu mereka pakai Presma, presiden mahasiswa seperti itu. Nah, aku mau tanya nih, di sini kira-kira ada yang tahu nggak presiden mahasiswa atau ketua BEM-nya UNY? Ada yang tahu nggak siapa? Mungkin yang enak aktivis Mas Bayu. Oke. Mbak Konsa. Nah, ada Mas Akil, ada Mas Bayu. Nah, mungkin untuk mahasiswa baru bisa di-follow aja ya Instagramnya di bem.uny. Nah, di situ ada ketua dan para jajarannya. Kalau untuk sekarang itu ada Mas Mutawakil Hidayatullah sama Mas Aman untuk ketua BEM-KM-nya. Kalau yang Mas Bayu itu yang di periode sebelumnya itu yang masuk di Mata Najwa dulu. Oh ya, ini jangan lupa follow siapa tadi, Fatih atau siapa itu. Kalau di FIP itu ketua BEM-nya ada Mbak Honsa dan Mas Arif. Di fakultas lain juga mungkin ada sendiri-sendiri gitu. Oke, lanjut. Organisasi ya, itu bisa diklik. Nah, selanjutnya kenapa sih kita harus berorganisasi atau apa sih pentingnya untuk kita agar mengikuti organisasi? Yang pertama itu untuk memperluas relasi. Jelas ketika kita mengikuti berbagai organisasi, kita akan bertemu teman-teman baru. Nggak cuma yang seangkatan aja. Ini salah satu benefitnya ya. Mungkin kalau teman-teman yang ikutan mahasiswa tadi yang kuliah pulang, dia hanya tahu teman satu kelasnya atau paling mentok dia tahu kakak tingkatnya gitu. Tapi kalau yang kura-kura dia bakalan tahu mahasiswa dari berbagai prodi dan berbagai latar belakang. Nah, relasi ini bisa
jangka pendek atau jangka panjang. Kayak misal mau diambil jangka pendek, berarti temenan atau menjalin hubungan selama satu periode kepengurusan. Bisa juga kalau mau dibikin jangka panjang, misal go future gitu, mau nikah sama dia, it's okay, nggak apa-apa. Banyak dari teman-teman yang ditemukan di organisasi, kemudian jadi teman hidup banyak. Mungkin ada yang tertarik di sini ya. Disiplin waktu jelas, karena ketika kita berorganisasi, kita belajar buat memanajemen diri sendiri, memanajemen emosi, memanajemen keuangan, dan lain-lain. Terutama itu sih, memanajemen waktu antara kuliah dengan organisasi. Jangan sampai kayak kemudian kita lebih berat ke organisasinya. Jangan sampai kemudian kayak, aduh, kok kuliah mengganggu organisasi ya. Itu jangan sampai seperti itu. Harus tetap seimbang. Kalau misal lagi urusan organisasi, lagi urusan kuliah ya kuliah, tapi tetap kuliah jadi nomor 1. Oke, selanjutnya meningkatkan kemampuan. Di organisasi kalian nggak cuman kayak ajari gimana kemudian berkomunikasi dengan para dosen, karena ya kita yang ikutan organisasi pasti akan lebih sering buat berinteraksi, melakukan kontak langsung dengan jajaran-jajaran fakultas, universitas, para dekan, para wakilnya. Kemudian mengelola kemampuan sosial, ya sama, karena di organisasi kita juga belajar untuk kayak menerapkan ilmu yang kita miliki. Di organisasi juga biasanya ada divisi atau bagian dari sosmas dan lain-lain. Jadi kita bisa langsung terjun ke lapangan, melatih jiwa kepemimpinan jelas ya, karena kita mewakili daripada teman-teman mahasiswa secara umum. Jadi ketika ada kebijakan kampus atau apapun itu yang menyangkut kepentingan bersama, kita bisa sebagai penggerak buat teman-teman yang lain. Dan selanjutnya ada belajar menyesuaikan posisi diri. Nah, di organisasi kita juga belajar nih bagaimana cara menyesuaikan posisi saat kita jadi ketua di suatu program kerja, di suatu event, gimana cara memanajemen konflik di dalamnya, membagi tugas, peranan masing-masing anggota, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada macam-macam organisasi. Nah, kalau di universitas itu ada banyak banget organisasi ya, ada Badan Eksekutif Mahasiswa BEM, ini ada BEM KM atau BEM Universitas, ada juga BEM Fakultas. Terus ada HIMA itu ya semacam BEM, tapi ini tingkatnya adalah tingkat jurusan. Ada HIMA Bio, HIMA PGSD, HIMA PLB, dan lain-lainnya. Terus UKM ini unit kegiatan mahasiswa. Itu bisa dibilang sebagai ekstrakurikulernya di perguruan tinggi. Nah, mungkin aku tanya dulu deh, di sini teman-teman ada nggak ya yang ikutan kayak UKM atau BEM atau HIMA? Halo, ada nggak Ajeng? Atau yang lain deh, Devina mungkin bisa diceritain nggak kayak kegiatan di BEM banyak pengalaman itu kadang yang kita pikir kalau dicoba gitu bisa gitu. Terus apa ya? Karena nggak cuma dari ada dari prodi lain, kelas lain gitu, bahkan nanti kerjanya bareng. Dari teman-teman yang aktivis ya, mungkin kalau dari Mbak Rosida tadi agak kurang setuju dengan hal-hal seperti itu mungkin. Oke, tadi udah kita dengar yang dari BEM. Mungkin di sini ada yang ikut HIMA nggak ya?
Mas Danu ikut hima nggak Mas Danu? Mas Nawa. Oh ya Mas Nawa. Mas Nawa dengar-dengar ketua hima 2021. Hima apa ya? Hima itu. Mungkin bisa diceritain deh 1-2 kata pesan-pesan di hima biar bisa buat perbandingan gitu loh, seru di hima atau di BEM. Nah, gitu loh. Kita gitu, nggak kayak mahasiswa Pura itu mereka ada kelam gitu. Mungkin ada yang udah pernah dengar kalau dari BEM sendiri kayak hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa Indonesia, hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Kayak gitu salamnya mungkin. Dari teman-teman mungkin udah ada yang pernah dengar gitu. Nah, jadi apa ya? Hanya nanti Mikro Teaching Praditya Karta 2, teman-teman yang belum ini yang cuma jadi tertarik untuk ikut kura-kura, untuk kura-kura juga tetap semangat sampai demis seperti itu. Mungkin dari nah kayak gitu dong Ros ya. Mungkin dari cukup ya materinya. Terima kasih karena aku di sini juga salah satu mahasiswa kura-kura. Mungkin aku juga akan salam BEM ya. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Salam cinta, salam perjuangan, atas nama cinta kita berjuang. BEM FIP. Oke, lanjut. Terima kasih teman-teman. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Rosida dan Kak Ilham yang telah, Masya Allah, materinya yang menarik sekali.